Sahabat ICRP, kami sudah sampai di Kampung Nagari Muara Pingai. Pagi ini kita akan melihat kondisi lapangan, terutama wilayah-wilayah yang terdampak secara langsung. Kita akan berkunjung ke Masjid Raya Muara Pingai, juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Nanti kami akan melihat di mana air yang menjadi pusat irigasi untuk pertanian sawahan di negeri Muara Pingai. Juga kita akan lihat bangunan sekolah yang sedang ada beraktivitas kegiatan trauma healing untuk anak-anak. Posisi kita saat ini berada di Sungai Muara Pingai, bertempatan dengan Masjid Raya Muara Pingai. Kita bisa lihat ke sebelah kiri saya di sana, dilihat ada eskavator sedang bekerja untuk membersihkan batu-batu material. Saat ini kita berada persis ya di batang Sungai Muara Pingai yang dekat dengan Kepalo Banda. Artinya ada pertemuan lintasan air untuk ke irigasi pertanian, persawahan. Kita lihat di sana antara air dengan Kepalo Banda itu sudah jauh, air sudah di bawah, terlalu ke bawah, sementara untuk aliran irigasi sawah itu berada di atas. Artinya kita harus ada kerja yang luar biasa, yaitu membangun waduk untuk kembali mengairi aliran sawah-sawah kita yang diperkirakan sekitar 4 kilo ya, 4 kilo, dan kami memperkirakan membutuhkan tentunya dana untuk membuat waduk dan memperbaiki aliran air untuk menuju sawah-sawah masyarakat di Muara Pingai. Tentunya perkiraan antara 50 sampai 100 juta dari kalkulasi yang sudah dihitung oleh teman-teman di Muara Pingai. Kita bisa lihat bagaimana kondisi rumah yang di dataran, yang awalnya rumah ini berada di tanah yang rendah. Bila dibandingkan dengan sungai, nih, ya, sungai ini ada menambah ketinggiannya sekitar 2 meter kedalamannya. Jadi sekarang sungai ini berada atas rumah yang saya tunjukkan di sebelah kiri saya, yang seharusnya sungai berada di bawah rumah. Sekarang sungai sudah sama dan bahkan itu sudah lebih tinggi dari rumah. Menurut Datuk Mas Dirajo, bahwa ada ketambahan kedalaman sungai itu 2 meter, ada penambahan. Kada tuh dan ketinggian ya. Jadi ketinggian air ini bertambah sekitar 2 meter. Perkiraan saya ini ada 2 meter lebih ketinggiannya sekarang dari yang aslinya. Dulu aslinya rumah itu aja yang paling rendah, sekarang itu dulunya sungai di bawah rumah itu. Nah, ini dulu ada jembatan. Jadi jembatan ini udah ke bawah arus. Nah, jadi ketinggian material yang ada sekarang saya pikir melebihi dari 2 meter. Sahabat ICRV, saat ini saya bersama Kak Datu sedang berusaha berjalan menuju rumah-rumah terdampak yang terlihat cukup dikhawatirkan akan terbawa air. Kita berdiri, kita berdiri di atas material yang dibawa air ya, yang ditinggalkan karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk ditempati. Separuh tertimbun oleh lumpur yang tingginya paling ini 1 meter, ya, terlihat 1 meter. Dan resiko untuk tinggal menempati kembali rumah bangunan ini tentu dengan kondisi air yang semakin tinggi, sangat berbahaya jika hujan terus-menerus turun. Ini akan membuat banjir baru. Pemerintah juga melakukan kebijakan
akan merelokasi warga dengan 25 meter jauh dari sungai. Nah, inilah yang akan jadi PR di Muara Bingai, cerita PR-nya. Pemerintah sudah menyampaikan, menginformasikan akan relokasi rumah-rumah warga yang tinggal di bantaran sungai, itu mulai berjarak dari 25 meter. Sementara kita bisa melihat kondisi sungai baru yang sudah terbentuk dengan perumahan tidak mungkin untuk bisa dihuni kembali oleh pemiliknya. Pemerintah membantu untuk relokasi dan meminta masyarakat warga Muara Bingai untuk pindah ke lahan yang dianggap strategis dan aman, sehingga bisa untuk tetap melanjutkan hidup normal berikutnya. Itulah yang kita bayangkan, kita gambarkan kondisi seperti ini yang tidak mungkin dibiarkan terlalu lama. Tanya kepada Datuk Mas Sodirajo, bagaimana dengan rencana yang disampaikan oleh pemerintah akan membantu pendirian rumah dengan syarat 25 meter dari bantaran sungai? Ya, kami sangat mengapresiasi bantuan dari pemerintah, alhamdulillah. Jadi yang sedang kami pikirkan sekarang status tanahnya, karena di sini tanahnya kan tanah ulayat. Jadi kita harus mencari solusi dulu. Ya berkemungkinan kami para datuk mungkin akan duduk bersama dulu, mufakat dulu, mencarikan lokasi yang bisa untuk digantikan sama warga yang kita terdampak ini. Ya, ini artinya menjadi PR kita bersama memikirkan. Kita memikirkan eh, bagaimana. di sini kita ada berapa kaum, Kak Datuk? Kalau untuk kaum saya aja ini ada 5 rumah gadang. 5 rumah gadang. Ya, ini terdampak ada 3, 4 rumah yang terdampak. Yang satunya sana, itu rumah kita juga tuh. Nah, yang di ujung, itu rumah gadang tuh. Nah, itu nggak kena. Nah, sementara yang 4-nya kena semua nih. Nah, jadi ya mungkin insya Allah dalam waktu cepat kami akan rapatkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, akan cari jalan keluarnya bagaimana seharusnya yang kita ambil keputusannya gitu. Baik, sahabat ICRV, pasti kita akan menunggu keputusan dari masyarakat Muara Bingai, karena di sini ada 5 suku ya. Iya, Ada 5 suku. 4 suku. Maaf, 4 suku, karena Guci terbagi 2 ya. Iya, Guci. suku 2, Guci 2 sama Guci 4. Ya, itu kita akan bicarakan yang terbaik untuk masyarakat karena menyangkut tanah ulayat. Demikian pemirsa ICRP bisa menyaksikan, bisa melihat langsung di lapangan. Hal ini bukan kena keterlambatan, tetapi ada PR besar di masyarakat Muara Bingai untuk mencari solusi terbaik untuk 4 suku yang ada di Muara Bingai.